Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dina wadin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya, Saif Arifin. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan share video ini jika menarik. Oke? Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi penonton yang menyaksikan video ini. Oke, saya akan memberikan motivasi dan informasi bagi kita semua sebagai calon guru ataupun yang sudah menjadi guru. Oke. Di dalam Islam, guru itu memiliki 3 syarat. Untuk menjadi seorang guru, tidaklah mudah seperti yang kebanyakan orang selama ini. Jadi guru itu gampang hanya memodalkan IQ, pengetahuan, dan buku dan kapur, itu sudah cukup. Maka cukup bagi mereka untuk berprofesi sebagai guru. Itu tidak. Kenyataannya apa? Kenyataannya untuk menjadi guru yang profesional sangatlah tidak mudah. Harus memiliki atau memenuhi syarat-syarat khusus dan harus mengetahui seluk-beluk teori pendidikan yang ada di Indonesia ini. Itu apa sajakah syarat-syarat guru dalam Islam? Syarat-syarat pokok yang dimaksud ialah syarat syahsiyah atau memiliki kepribadian yang dapat diandalkan. Berarti yang dipercaya, yang dapat dikembangkan. Yang kedua syarat ilmiah. Ini syarat ilmiah ini wajib bagi seorang guru. Syarat ilmiah artinya memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni, yang cukup tinggi dan luas cangkupannya, bukan hanya sekedar di buku saja, tetapi di luar kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga atau yang terakhir, syarat idhafiyah. Artinya apa? Mengetahui, menghayati, dan menyirami manusia yang dihadapinya, sehingga dapat menyatukan dirinya untuk membawa anak didiknya menuju tujuan yang telah ditetapkan. Itulah syarat-syarat guru dalam Islam. Pertama, hadis tentang menghormati seorang guru. Hadis ini ditunjukkan oleh kepada para peserta didik seperti saya maupun Anda semuanya yang sebagai peserta didik, baik siswa, mahasiswa, dan sebagainya. Oke. Hadisnya, menghormati seorang guru itu merupakan kunci sukses dalam menuntut ilmu. Dengan menghormati seorang guru, ilmu yang kita peroleh tidak saja melimpah, namun juga berkah. Jadi, hormatilah kepada guru merupakan wujud dari sikap tawadhu kita terhadap guru tersebut. Adapun sifat tawadhu sangat dianjurkan dalam pendidikan Islam, dalam syariat Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sikap tawadhu ini kepada orang yang berilmu pernah ditunjukkan dengan sangat luar biasa oleh generasi para sahabat kepada Rasulullah SAW.
yang tidak lain ialah guru mereka dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dijelaskan bahwasannya saat kami sedang duduk-duduk di masjid, maka keluarlah baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian duduk di hadapan kami. Maka seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung, tak satu pun dari kami yang berbicara. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini hadis sahih dari sahabatnya baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Abi Sa'id Al-Khudri. Oke, itulah contoh sederhananya tentang sikap tawaduk kita terhadap seorang guru dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita belajar kepada orang alim atau orang yang berilmu seperti ulama, kiai, ustadz, dan guru-guru formal lainnya lah, maka tunjukkanlah adab kita, adab sopan santun dan kerendahan hati sebagai bukti bahwa kita ingin menyelami hakikat ilmu. Ilmu tidak akan diperoleh lewat sikap yang sombong, congkak, iri hati, dengki, dan sikap berbangga diri atau berbangga hati lainnya. Ilmu justru dapat diselami dengan kerendahan hati. Judul kali ini adalah tentang memilih guru. Guru yang bagaimana? Guru yang pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu adalah guru kita semua. Oke, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam banyak hadis yang mewanti-wanti agar kita berhati-hati saat memilah seorang guru. Bahkan kita tidak boleh sembarangan memilih guru, apalagi zaman sekarang, tanpa memerhatikan serta menimbang-nimbang kualitas keilmuan, kesolehan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapakah kalian mengambil agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis sahih. Oke, beliau juga bersabda menambahkan, ilmu atau agama ini akan dibawa oleh orang-orang terpercaya dari setiap generasi ke generasi. Mereka akan meluruskan penyimpangan orang-orang yang melampaui batas, takwil orang-orang jahil, dan pemalsuan orang-orang batil. Ilmu ini hanya layak disandang oleh orang-orang yang memiliki karakter dan sifat seperti itu. Hadis riwayat Khatib Al-Baghdad. Berdasarkan hadis tersebut, maka jelaslah bagi kita bahwa guru adalah pembimbing, pendidik, dan panutan kita semua, yang memiliki peran besar bagi masa depan murid atau peserta didik. Karena itu dalam pendidikan Islam, keberadaan seorang guru bukanlah sekedar memiliki kecakapan yang bersifat formal ataupun informal dalam mengajar, apalagi sekedar memiliki riwayat pendidikan tinggi. Itu bukan acuan utama dalam pendidikan Islam, tapi kapasitas atau kualitasnya, atau dapat dipercaya atau bisa menyampaikan dengan baik. Mendidik adalah dunia
dengan banyak aspek yang saling terkait. Masing-masing aspek itu harus dimiliki oleh seorang guru atau pendidik. Salah satunya ialah aspek kecerdasan yang meliputi kecerdasan moral, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual, dan kecerdasan motorik. Masing-masing aspek tersebut harus dipenuhi oleh seorang guru dalam mendidik peserta didiknya. Itulah hadis saat kita memilih seorang guru yang baik dan yang benar. Bukan zaman sekarang nih. Jangan asal mengambil guru dari YouTube, Google, dan lain sebagainya. Kali ini saya akan membahas tentang kelima aspek yang harus dimiliki oleh seorang guru nantinya. Yang pertama, kecerdasan intelektual. Yang kedua, kecerdasan sosial. Dan yang ketiga, kecerdasan sosial. Yang keempat, kecerdasan emosional. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah kecerdasan motorik. Kelima aspek tersebut harus benar-benar ada di dalam diri seorang pengajar tersebut. Apa sajakah kecerdasan intelektual yang harus dimiliki oleh seorang pengajar? Kecerdasan intelektual. Setiap guru dituntut memiliki kecerdasan intelektual sebagai modal dasar untuk mengajar atau mendidik di dalam dunia pendidikan tentunya. Kecerdasan intelektual ini kemampuan intelektual, analisis, logika, dan rasio. Kecerdasan intelektual juga bisa dipahami sebagai kemampuan menerima, menyimpan, dan mengolah informasi agar menjadi fakta. Itu kemampuan atau kecerdasan intelektual. Dengan demikian, kecerdasan intelektual itu mensyaratkan adanya penguasaan terhadap materi atau pengetahuan atau pembelajaran atau pelajaran secara mendalam. Dengan penguasaan itu diharapkan seorang pengajar bisa menyampaikan kepada peserta didiknya dengan begitu sistematis sehingga mudah dipahami. Akan tetapi jika kecerdasan intelektual pada guru tersebut sangatlah minim, pasti sesuatu yang ia ajarkan tidaklah mendalam dan peserta didik tidak akan bisa dibawa ke sebuah pemahaman yang kuat. Berarti dhaif, lemah. Itulah risiko jika seorang guru tidak memiliki kecerdasan intelektual. Berarti wajib seorang guru memiliki kecerdasan intelektual ya. Yang kedua, kecerdasan moral. Kecerdasan moral ini sangatlah penting dibandingkan kecerdasan intelektual. Karena kecerdasan moral ini adalah kemampuan seseorang dalam membedakan kebaikan, keburukan. Kecerdasan ini tidak hanya bisa membedakan, tetapi juga diwujudkan atau diimplementasikan ke dalam tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang melingkupinya. Begitu kecerdasan moralnya. Yang ketiga, kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial ini sangatlah penting dibandingkan kecerdasan intelektual, moral, dan kecerdasan sosial ini apabila seorang guru yang bersikap cuek dengan lingkungan sosialnya, berarti ia telah gagal menjadi guru yang sejati, baik, profesional,
Sekalipun ia menjadi pribadi yang hebat dalam hal penguasaan ilmu, pasti ia akan menjumpai kegagalan dan bersikap cuek terhadap para muridnya. Kenapa demikian? Sebab ia tidak memiliki kecerdasan sosial sebagai salah satu syarat mutlak bagi seorang pengajar. Berarti sangatlah penting kecerdasan sosial ini, ya. Yang keempat, kecerdasan emosional lebih penting lagi dibandingkan 3 aspek tersebut. Kecerdasan emosional sangat dibutuhkan oleh seorang guru. Kecerdasan emosional meniscayakan kemampuan mengendalikan diri dan memotivasi diri sendiri. Yang artinya, saat guru bersosialisasi dengan muridnya di kelas, ia dituntut mengedepankan perasaannya atau dorongan hatinya sehingga rasa frustasi dan sikap individualistik terkendali. Agar bisa terkendali. Sikap tersebut penting dikedepankan baik saat berhadapan langsung di dalam kelas ataupun di luar kelas. Kecerdasan emosional yang juga disebut dengan kemampuan mental mendorong seorang guru lebih jauh memahami sesuatu yang dirasakan oleh peserta didiknya atau anak didiknya. Saat ada siswa yang bandel misalnya saja, maka seorang guru yang memiliki kecerdasan emosional yang sangat tinggi tidak akan semena-mena memberikan hukuman kepada siswanya dengan sanksi-sanksi yang memberatkan. Karena guru yang memiliki kecerdasan emosional pasti mampu mengendalikan sikap otoriter atau kesewenang-wenangan yang melekat pada dirinya, sebab ia memiliki perasaan yang sama dengan orang yang lain. Jika dipukul sakit, maka ia akan merasakan juga rasa sakit akibat dari pukulan tersebut. Yang terakhir, kecerdasan motorik. Kecerdasan motorik ini sama pentingnya dengan keempat aspek kecerdasan itu. Ia diperlukan untuk memotivasi seorang guru agar memiliki mobilitas yang tinggi dalam meraih cita-citanya. Seorang guru yang tidak memiliki kecerdasan motorik bisa dipastikan ia akan gampang kehilangan semangat untuk menjadi guru yang baik dan profesional juga, ya, tentunya. Dengan demikian, kecerdasan motorik sangat diperlukan agar anak didiknya nanti bisa terwujud semangatnya ketika melihat sang gurunya begitu antusias saat dalam mengajar. Saat ini kecerdasan motorik guru begitu lemah. Salah satu faktornya mungkin karena disebabkan berubahnya orientasi seorang guru. Yang dulunya itu semboyannya seperti ini, mendidik untuk mencerdaskan bangsa, sekarang berubah menjadi mendidik demi upah atau gaji. Itu kan tidak baik, ya. Terus mana gelar guru itu pahlawan tanpa tanda jasa, mana ya? Apakah itu hanya sebutan saja? Apakah itu hanya gelarnya saja? Pahlawan tanpa tanda jasa. Demikianlah aspek-aspek kecerdasan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Dalam pendidikan Islam, wajib hukumnya kita memilih seorang guru yang baik, cerdas, dan kelima aspek kecerdasan tadi sebelumnya itu yang saya jelaskan tentu sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Demikianlah penjelasan secara singkat mengenai hadis tentang memilih seorang guru yang baik, profesional, dan handal. Sekian dan terima kasih.